Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia Triagustina, NIM 2004211 dari kelas 1D PGSD. Saya akan membahas tema 6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri, dengan subtema 1, yaitu lingkungan rumah sehat. Dengan indikatornya sendiri, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan dua keadaan yang berbeda dari suatu gambar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara menjaga kebersihan. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan cara membersihkan dan merapikan rumah serta kamar tidur. Untuk itu, yuk simak videonya. Di video kali ini, kita bahas yuk tentang lingkungan rumah sehat. Coba nih perhatikan dua gambar berikut. Lalu, mana yang merupakan gambaran rumah sehat? Gambar A atau gambar B? Ya, betul. Gambar B merupakan gambaran rumah sehat karena gambar B terlihat rapi, bersih, tidak ada sampah yang berserakan, sedangkan gambar A banyak sekali sampah yang berserakan. Lalu, seperti apa ya rumah yang sehat itu? Nah, semuanya yuk kita bahas. Jangan lupa untuk disimak dan dicatat bagian yang terpenting dari materi ini ya. Selama ini kita tinggal di sebuah rumah. Lalu, rumah itu apa ya? Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Rumah juga melindungi kita dari panas dan hujan. Tadi ada dua jenis rumah, yaitu rumah sehat dan juga rumah tidak sehat. Yuk kita bahas. Yang pertama, kita bahas rumah tidak sehat dulu ya. Rumah tidak sehat adalah rumah yang kotor. Nah, rumah yang kotor ini akan menjadi sarang penyakit dan membuat kita tidak nyaman. Agar kita terhindar dari rumah yang tidak sehat, kita perlu tahu apa yang menjadi ciri-ciri rumah tidak sehat. Ciri rumah tidak sehat yang pertama, terdapat banyak sampah berserakan. Yang kedua, beraroma tidak sedap, pengap, dan lembab. Yang ketiga, tidak terdapat ventilasi dan pencahayaan sinar matahari yang cukup. Yang keempat, tidak terdapat air bersih. Yang kelima, terdapat banyak hama seperti kecoa, cicak, tikus, dan lain sebagainya. Sebelumnya tadi kita sudah bahas tentang rumah tidak sehat dan juga ciri-cirinya. Nah, sekarang kita bahas yuk rumah sehat itu seperti apa. Rumah sehat adalah rumah yang lingkungannya bersih, indah, dan juga nyaman untuk ditempati. Lalu, seperti apa ya ciri-ciri rumah sehat itu? Yang pertama, bersih dan rapi. Rumah harus dibersihkan setiap hari dengan cara disapu dan juga dipel agar tidak ada debu dan kotoran yang menumpuk. Jadi, rumah akan terasa lebih rapi, bersih, dan juga nyaman. Nah, rumah kalian udah disapu belum? Kalau belum, disapu dulu ya. Yang kedua, memiliki air yang bersih. Air berfungsi sangat penting loh, karena air biasa digunakan untuk minum, mencuci, memasak, dan mandi. Air yang bersih memiliki ciri-ciri dengan tidak berkeruh, tidak berwarna, dan juga tidak berbau. Yang ketiga, terdapat tempat sampah. Rumah yang sehat tidak ada sampah yang berserakan, karena sampah seharusnya dibuang pada tempatnya. Jadi, rumah tidak akan terlihat kotor ataupun dirasa bau. Seperti itu. Yang keempat, terdapat ventilasi dan pencahayaan sinar matahari yang cukup. Rumah yang sehat memiliki banyak ruang udara atau ventilasi yang berguna untuk adanya udara yang masuk. Selain itu juga memiliki pencahayaan sinar matahari yang cukup agar rumah tidak gelap. Yang kelima, terdapat tumbuhan hijau. Nah, rumah yang sehat memiliki banyak tumbuhan karena akan terlihat lebih asri dan juga nyaman untuk ditinggali. Nah, semuanya, rumah yang sehat harus kita ciptakan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan rumah. Seperti apa ya caranya? Yuk kita bahas. Cara menjaga kebersihan rumah yang pertama yaitu menanam tanaman. Menanam tanaman atau pohon memiliki banyak manfaat loh, yaitu rumah akan terasa lebih asri dan membuat udara lebih sehat dan bersih. Juga bisa menghasilkan makanan seperti buah dan sayur.
Yang kedua, rutin membersihkan rumah. Rutin membersihkan rumah akan membuat rumah menjadi bersih dan bebas dari penyakit, juga terasa nyaman untuk ditinggali. Contoh untuk membersihkan rumah yaitu dengan mengepel, menyapu, dan juga membersihkan kamar mandi. Nah, semuanya rumahnya sudah bersih belum? Jangan lupa untuk rajin membersihkan rumah ya. Yang ketiga, merawat hewan peliharaan dengan baik. Jika kita mempunyai hewan peliharaan seperti kucing atau hewan lainnya, kita perlu menjaga kebersihannya juga agar rumah kita tetap bersih dan nyaman untuk ditinggali bersama. Nah, kalian punya hewan peliharaan apa nih di rumah? Kalau punya hewan peliharaan, tetap menjaga kebersihan hewan dan rumahnya ya. Yang keempat, tidak menggantung pakaian kotor. Jika kita mempunyai pakaian kotor di rumah, segera letakkan pada tempat cucian ya. Karena pakaian kotor jika dibiarkan menggantung akan menyebabkan adanya sarang nyamuk yang nanti akan membahayakan kesehatan diri kita dan juga keluarga. Nah, jika kalian sehabis main dan pakaiannya kotor, langsung tempatkan pada tempat cucian ya, jangan dibiarkan menggantung. Tadi kita sudah bahas cara menjaga kebersihan rumah. Lalu, alat apa saja ya yang digunakan untuk membersihkan rumah? Yang pertama, ada sapu lidi dan sapu ijuk yang berfungsi untuk membersihkan debu dan kotoran di lantai. Yang kedua, ada pengki yang berfungsi untuk menampung debu dan kotoran hasil menyapu. Yang ketiga, kain pel yang berfungsi untuk membersihkan lantai secara maksimal. Dan yang keempat, ada kemoceng yang berfungsi untuk membersihkan debu-debu di jendela atau di tempat-tempat yang tinggi. Nah, manfaat punya rumah sehat itu apa sih? Yang pertama, rumah akan terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua, penghuni rumah akan menjadi lebih sehat. Yang ketiga, rumah akan terasa nyaman untuk ditinggali. Yang keempat, tamu yang berkunjung akan merasa senang dan juga nyaman. Nah, semuanya, yuk kita jadikan rumah kita menjadi rumah sehat agar semua penghuni rumah dan juga tamu yang berkunjung akan merasa nyaman di rumah kita. Nah, semuanya tadi kan sudah dibahas tentang rumah sehat, rumah tidak sehat, bagaimana cara menjaga kebersihan rumah sampai ke manfaat rumah sehat. Karena semuanya sudah menyimak dengan baik, maka Ibu akan memberikan sedikit soal ya. Tenang, soalnya mudah kok. Nanti Ibu akan memberikan 3 soal dan kalian bisa menjawabnya dalam waktu 5 detik. Bisa ya? Nah, kalian bisa menjawabnya dengan secara langsung atau bisa juga dituliskan dalam kolom komentar ya. Yuk mulai. Soal yang pertama. Dari 2 gambar berikut, mana yang termasuk rumah sehat? A atau B? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, betul. Jawabannya adalah gambar B. Karena pada gambar tersebut terlihat rapih dan bersih ya. Soal yang kedua. Apa salah satu ciri-ciri rumah sehat? A. Banyak sampah yang berserakan. B. Bersih dan rapi. C. Ada aroma tidak sedap. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah B. Karena ciri rumah sehat tidak mungkin banyak sampah yang berserakan ataupun ada bau yang tidak sedap. Soal yang ketiga. Apa alat yang biasa digunakan untuk membersihkan rumah? A. Baju dan sepatu. B. Buku dan pensil. C. Sapu dan pengki. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, betul. Jawabannya adalah C. Karena tadi sudah dibahas kalau alat yang biasa digunakan untuk membersihkan rumah adalah sapu, pengki, kain pel, dan kemoceng. Yeay, semua soalnya sudah selesai. Wah, kalian hebat bisa jawab benar semuanya. Pasti tadi menyimak dengan baik ya. Nah, setelah ini jangan lupa dipraktikkan di rumah ya, supaya rumah kalian menjadi rumah sehat. Nah, kesimpulan akhir
poinnya yaitu rumah sehat adalah rumah yang bersih, rapi, memiliki ventilasi udara, adanya cukup cahaya matahari, dan memiliki banyak tumbuhan hijau. Untuk menjadikan rumah kita menjadi rumah yang sehat, kita harus rajin membersihkan rumah ya. Dengan video ini, saya harap kalian mendapatkan pengetahuan tentang lingkungan rumah sehat, juga keterampilan dengan mempraktikkan cara menjaga kebersihan rumah, serta nilai yang jika ada sesuatu yang kotor, segera kalian bisa bersihkan, dan sikap sosial untuk saling membantu dalam membersihkan dan menjaga kebersihan rumah. Semoga video ini dapat bermanfaat dan kalian bisa mempraktikkannya di rumah ya. Mungkin segitu saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk dukung channel kelas DPGSD UPI Tasikmalaya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share linknya ke teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk dukung juga channel Humanika Laboratory. Linknya sudah saya cantumkan di description box. Jangan lupa untuk dicek ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.